Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Konitatillah. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya mau menjelaskan analisis kapasitas ekskavator pada proyek perumahan pertama Cibubur. Untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Nurjana dan mata kuliah pesawat kerja. Untuk selanjutnya saya mau menjelaskan tentang analisa kapasitas ekskavator pada proyek perumahan pertama Cibubur. Ini identitas jurnal. Judul jurnal yaitu analisis kapasitas produksi ekskavator pada proyek perumahan pertama Cibubur. Nama jurnal, jurnal mekanik, volume atau halaman, volume 10, nomor 2, halaman 12. Tahun Juli 2015, penulis Fikri Budi Rahmawati dan Nini Prayati. Yang review jurnal ini yaitu Aida Konitatillah pada tanggal 20 Oktober 2020. Untuk penjelasan pendahuluan, setiap pekerjaan konstruksi terdapat beberapa tahapan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan. Salah satu tahapan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah meliputi pekerjaan galian, timbunan, pengangkutan, dan pemadatan tanah. Pekerjaan galian tanah adalah kegiatan menggali untuk memperoleh bahan material tanah dari sebuah lokasi. Material diperoleh dengan cara menggali dengan alat ekskavator dengan kedalaman dan batas-batas yang sudah disepakati oleh kontraktor, masyarakat, dan pemerintahan setempat, serta melalui proses pertimbangan dan perhitungan dampak di masyarakat juga dapat terhadap lingkungan pekerjaan. Adapun jenis-jenis alat pekerjaan yang dapat digunakan antara lain, yang pertama bulldozer, ekskavator, shovel, leader, dan dump truck dan lain-lainnya. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang keunggulan. Ekskavator memiliki keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan alat-alat berat yang lainnya. Adapun kemampuan ekskavator adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu melewati medan yang berlumpur. Jadi, ekskavator itu sangat kuat sekali ataupun sangat, soalnya kan rodanya ekskavator itu kayak gerigi-gerigi itu, jadi ekskavator itu sendiri itu bisa melewati jalan-jalan yang berlumpur ataupun yang berbatuan. Untuk yang kedua, mampu menggali sekaligus memindahkan material dalam jarak dekat. Jadi ekskavator itu menggali dan sebelahnya itu biasanya ada dump truck ataupun alat-alat yang lainnya untuk memindahkan dari tempat itu ke tempat yang agak jauh. Jadi ekskavator itu pasti ada alat bantu yang lainnya untuk memindahkan. Tapi untuk jarak dekat ya memindahkannya itu ya langsung aja ditaruh di sebelahnya. Untuk yang ketiga, mampu berputar 360 derajat. Hal ini sangat mudah ekskavator untuk menguasai medan galian. Jadi ekskavator itu berputarnya itu seperti arah jarum jam itu. Jadi berputarnya itu berputarnya itu langsung gitu, nggak setengah-setengah gitu. Jadi berputarnya itu 360 derajat. Jadi seperti bola itu kalau berputar ataupun seperti tadi itu berputarnya itu atau ya seperti tadi itu seperti arah jarum jam itu, jadi berputarnya itu bisa keseluruhan. Untuk yang keempat, mampu mendorong armada seperti dump truck dengan cepat bila mengalami keputaran di medan galian. Jadi ekskavator itu sendiri itu mempunyai keunggulan bisa
membantu jika dump truck itu terjebak dalam galian yang sangat dalam. Yang kelima, mampu beroperasi pada tabing yang curam. Jadi ekskavator itu bisa beroperasi ke tebing yang sangat curam, karena ekskavator itu sendiri kan punyai roda yang gerigi-gerigi, jadi kuat gitu untuk melewati sebuah rintangan-rintangan yang sulit. Untuk metodologi penelitian di jurnal ini yaitu memakai metodologi penelitian survei lapangan. Untuk mengetahui kondisi sesungguhnya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka dilakukan survei langsung di tempat proyek berlangsung di galian tersebut, yaitu di Tanah Merah. Yang pertama yaitu untuk melakukan survei lapangan, yang pertama mewawancarai atau tanya jawab antara pemilik atau pemakaian yang memakai alat ekskavator dan operator yang mengoperasikan alat tersebut. Untuk yang kedua yaitu mengetahui kendala serta masalah yang mengganggu pengoperasian ekskavator, baik dari segi sumber daya manusia ataupun faktor alam. Seperti yang pertama yaitu cuaca dan kontur proyek. Jadi untuk metodologi penelitian itu dilakukan survei lapangan. Yang pertama itu melakukan wawancara agar tahu, wawancara ke pemilik alat ekskavator, bagaimana, kan pasti yang memiliki itu sudah mensurvei terlebih dahulu, jadi kita harus mewawancarai pemiliknya itu agar langsung aja ke pemiliknya agar jelas untuk penelitian yang kita teliti. Untuk pengumpulan data, yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang didapatkan melalui hasil pengamatan di lokasi galian, yaitu yang pertama meliputi waktu, volume galian, waktu kerja, biaya sewa alat, biaya solar, upah operator, dan upah connect. Untuk penjelasan tentang uraian waktu, waktu itu membutuhkan 25 ataupun 25 detik. Yang dimaksud yaitu 25 detik. Volume galian kira-kira per bloknya yaitu 2.800. Waktu pekerjaan yaitu per hari biasanya itu 8 jam. Biaya telaril yaitu 2 juta, itu sudah pulang pergi. Untuk biaya sewa alat itu per jamnya itu 150. Biaya solar per jamnya itu 161.500. Untuk upah operator per harinya yaitu 250. Upah connect yaitu per harinya biasanya itu 100. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan bagian informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Ya, dari penelitian tersebut, untuk data sekunder ini meliputi yang pertama kapasitas bucket, koefisien bucket, konveksi material, dan efisiensi alat. Untuk kapasitas bucket meliputi volume 1,1 kubik, keterangan munjung, koefisien bucket 0,80%, keterangan kering, koefisien material volume 0,15%, keterangan tanah. Yang keempat efisiensi alat
0,78 keterangan sedang. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai data-data spesifikasi dari ekskavator yang digunakan pada galian dapat diketahui dan dilihat pada tabel tersebut. Pada tabel di bawah ini, untuk spesifikasi ekskavator pada galian yang terdapat di penulisan tersebut yaitu ekskavator merek Cobalco. Untuk tahun pembuatan ekskavator tersebut itu tahun 2012. Ekskavator PC-nya itu nilainya 200, untuk kapasitas bukitnya itu 1 meter kubik. Untuk bahan bakar yang digunakan ekskavator yaitu bahan bakar solar. Warna ekskavator yang digunakan yaitu warna hijau. Untuk spesifikasinya itu dapat dilihat dan difahami, maksudnya itu yang digunakan ekskavator yang di galian tersebut itu ya di sini ini. Untuk mereknya, tahun pembuatannya, ekskavator PC, kapasitas buket dan bahan bakar, dan warna ekskavator yang digunakan di galian tersebut. Jadi untuk penjelasannya bisa dibaca di sini. Untuk selanjutnya yaitu dijelaskan tentang biaya operasional pada pekerjaan galian berdasarkan pengamatan dan survei. Adapun biaya-biaya yang terdapat pada pekerjaan galian dan timbunan adalah sebagai berikut. Untuk biaya solar, yang pertama itu biaya solar, yang kedua meliputi sewa alat, yang ketiga upah operasional, dan yang keempat upah connect. Jadi ini dijelaskan ataupun dirincikan. Untuk penjelasannya yaitu beli solarnya itu waktunya per jamnya itu menghabiskan biaya 160-500 untuk digunakan selama 1 jam. Keterangannya itu mendapatkan dengan harga segitu itu mendapatkan 19 liter. Jadi per jamnya itu ekskavator itu biasanya menghabiskan solar 19 liter. Untuk yang kedua yaitu sewa alat. Untuk sewa alatnya itu per jamnya itu 150. Jadi perhitungan untuk sewanya itu juga harus diperhitungkan dan sudah ditetapkan untuk sewanya itu sebesar 150.000. Untuk upah operasionalnya yaitu perharinya 250. Itu maksudnya upah operasional itu biasanya yang menjalankan ekskavator tersebut. Untuk yang keempat yaitu upah connect. Upah connect ini biasanya perharinya itu 100.000. Jadi di sini sudah dirincikan. Jadi untuk kegiatan yang dilakukan itu harus terperinci agar bisa terlihat keuntungan atau kerugian yang sudah dikerjakan ataupun dikerjakan pada suatu pekerjaan ataupun suatu proyek. Jadi suatu itu harus diperhitungkan serinci-rincinya. Jadi di slide ini tuh menjelaskan ataupun merumuskan pekerjaan galian. Untuk menghitung produksi ekskavator pada pekerjaan galian, biasanya itu menggunakan rumus tersebut. Ki ataupun keseluruhan yaitu meliputi rumusnya yaitu kapasitas buket dikali koefisiensi buket dikali koefisiensi tanah dikali efisiensi alat dikali, jadi nilai 60 itu sudah ditetapkan, terus dibagi waktu. Jadi untuk penjelasannya di sini apa maksudnya itu ya Karim menghitung aja karena kan sudah diketahui semua. Untuk hasilnya Q-nya itu
mendapatkan hasil 167 meter kubik per jam. Jadi produktivitas ekskavator pada pekerjaan galian sebesar 167 meter kubik per jam. Ya, untuk selanjutnya ini dijelaskan tentang volume galian. Jadi volume galian itu harus diperhitungkan dan itu sudah ada rumusnya. Rumusnya itu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dan ini tuh sudah diketahui panjangnya 3 meter, lebarnya 70 meter dan tingginya 7 meter. Maka volume galian yang diperoleh yaitu 21,070 meter kubik. Itu kondisi aslinya dapat divolumekan pekerjaan pada galian sebesar 21,170 meter kubik. Jadi gampang banget ya untuk menghitung volume galian. Jadi untuk rumusnya itu aja, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Karena sudah diketahui semua, jadi kan tinggal diperhitungkan aja, tinggal dikalikan aja. Dan hasilnya sudah diketahui ini 21,070 meter kubik. Untuk selanjutnya dijelaskan untuk waktu pekerjaan. Untuk menghitung waktu pekerjaan pada galian itu, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan penggalian ini, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus 3.3, yaitu W sama dengan F per Q, dengan keterangan V sama dengan volume galian, Q sama dengan produksi ekskavator dalam tiap jam. Untuk volume galian yaitu tadi kan sudah dihitung, untuk hasilnya 21,070 meter kubik. Untuk produksi ekskavator dapat dalam tiap jam yaitu 167 meter kubik atau per jam. Maka waktu yang diperlukan yaitu ya tinggal dibagi aja, W sama dengan V per Q. Untuk hasilnya yaitu 126,2 jam. Ekskavator beroperasi dalam 1 hari 8 jam. Waktu yang diperlukan adalah sebagai berikut. Waktu W sama dengan V per Q. Untuk volumenya volumenya sudah diketahui kan, yaitu 126,2 jam dikalikan 8 jam. Jadi 8 jam itu untuk 1 hari kerja itu hitungannya itu untuk biasanya itu orang Indonesia itu 8 jam. Jadi di sini dijelaskan itu langsung aja ditetapkan itu 8 jam. Jadi hasilnya itu untuk pekerjaan galian itu selama 16 hari. Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan galian adalah 16 hari. Jadi di sini tuh sudah dijelaskan ya untuk waktu pekerjaan, menghitung waktu pekerjaan itu sudah ada rumusnya dan sudah diketahui semua. Jadi tinggal masukkan semua. Ini sudah udah diketahui kan semuanya, jadi tinggal dihitung aja. Ya, untuk selanjutnya yaitu biaya ekskavator pada galian. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk menggali material tanah pada galian tersebut adalah mencakup pada data-data yang dapat melalui hasil pengamatan. Yang pertama yaitu biaya sewa ekskavator per jamnya itu 150, di mana dalam pengoperasional dan produktivitas ekskavator dalam 1 hari adalah 8 jam. Hingga diketahui biaya sebagai berikut. Jadi 150 dikali 8 jam. Untuk hasilnya itu 1.200.000. Biaya mobilitas ekskavator yaitu 200.000. Biaya solar
biaya solar itu 161.500. Untuk biaya solar sendiri didapatkan berdasarkan wawancara di lapangan. Dalam 1 jam ekskavator menghabiskan solar sekitar 19 liter solar. Sedangkan harga solar tingkat industri yaitu 8.500 per liter. Dan produktivitas dalam 1 hari adalah 8 jam. Maka diketahui biaya lapangan seperti di bawah ini. Jadi untuk penjelasannya yaitu 19 liter dikali 8.500 dikali 8 jam. Untuk hasilnya itu 1.292 biaya upah operasional per hari. Jadi untuk yang mengoperasionalkan ekskavator itu satu harinya itu selama 8 jam kerja itu digaji 250. Biaya upah atau kenek per harinya yaitu 100.000. Jadi di sini sudah diperincikan agar tahu berapa pengeluarannya per harinya untuk proses penggalian. Ya, ini hasil dari perhitungan di atas. Dapat diketahui kebutuhan biaya ekskavator pada galian yang tertuang pada tabel di bawah ini. Untuk biaya sewa ekskavator itu kan tadi sudah diperhitungkan, per harinya itu 1.200.000. Untuk biaya solarnya itu 1.292.000. Yang ketiga yaitu upah operasional 250, dan yang keempat yaitu upah kenek. Jadi ini diperhitungkan dalam 1 hari itu untuk ekskavator pengaliannya itu menghabiskan biaya 2.842. Untuk perhitungan perincinya total biaya, jadi total biaya per hari untuk pekerjaan galian yaitu 2.842. Dalam proses pengalian ini membutuhkan waktu 16 hari, maka didapatkan nilai biaya sebagai berikut. Biaya pengalian 16 hari sama dengan total biaya per hari kali waktu sewa. Jadi total biaya per hari yaitu 2.842, untuk waktu sewanya yaitu 16 hari. Jadi ini dikalikan 2.842 dikali 16. Jadi untuk hasilnya 45.720. Maka untuk perhitungan total biaya galian adalah sebagai berikut. Total biaya galian sama dengan total biaya 16 hari atau biaya modulasi. Yaitu keterangannya yaitu 45.720 ditambah 2 juta. Jadi total semuanya yaitu 47.472. Jadi total biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan galian yaitu 47.472. Jadi ini diperhitungkan mulai atas tadi kan sudah diperincikan satu persatu, dan ini total biayanya pekerjaan galian dan pekerjaan galian ataupun biaya operasional semuanya dari segi yang mengoperasikan alat, dari segi penyewaan, dari segi bahan bakar, dan semuanya ini totalnya yaitu 47.472. Tadi kan dijelaskan semua masalah biaya. Ini untuk tahap selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Jadi di sini itu dijelaskan kapasitas produksi. Yang pertama meliputi kapasitas buket, yang kedua koefisiensi buket, yang ketiga koefisiensi tanah, dan yang keempat efisiensi alat, yang kelima waktu, dan yang keenam produktivitas. Jadi ini tuh sudah dijelaskan dan bisa kalian lihat kan
Untuk hasilnya, dalam 1 jam, ekskavator mampu menggali tanah 167 meter kubik, sementara waktu produksi dalam 1 hari adalah 8 jam. Maka ekskavator mampu menggali tanah sebanyak 167 kali 8 jam. Jadi hasilnya yaitu 1,336 meter kubik dalam 1 hari pekerjaan. Jadi untuk 1 hari pekerjaan itu dihasilkan 1,336 meter kubik. Di sini menjelaskan tentang biaya per hari untuk pekerjaan galian sebagai berikut. Yang pertama yaitu 2.842 ini dalam proses penggalian ini membutuhkan waktu 6 hari, maka didapatkan nilai biaya sebagai berikut. Biaya penggalian 6 hari sama dengan total biaya per hari atau waktu dikali waktu sewa. Untuk penjelasannya yaitu jadi total biayanya yaitu 2.842 dikali 6 hari sama dengan 17.052.000. Maka untuk perhitungan total biaya galian adalah sebagai berikut. Total biaya galian sama dengan total biaya 16 hari ditambah biaya obesitas. Jadi total biaya 16 hari yaitu 17.052.000 ditambah 2 juta sama dengan 19.052. Jadi total biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan galian adalah 19.052.000. Jadi di sini tuh dijelaskan untuk yang tadi itu dijelaskan tentang tabel step-stepnya, mulai dari yang pertama tentang biaya operasional itu semua. Jadi ini tuh tadi kan sudah dijelaskan untuk biaya per 6 harinya. Di sini tuh dibagi jadi per harinya itu menghabiskan biaya 19.052.000 rupiah. Dari sekian banyak tabel-tabel tadi itu dapat disimpulkan dan ada sarannya. Untuk kesimpulannya yaitu produktivitas ekskavator pada pekerjaan galian tanah sebesar 167 meter kubik per jam. Yang kedua yaitu kesimpulannya, jumlah volume pekerjaan pada galian tanah adalah sebesar 21,70 meter kubik. Yang ketiga yaitu total biaya yang dibutuhkan pada pekerjaan galian adalah 47.472.000. Waktu diperlukan sebanyak 16 hari. Untuk saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, dalam pekerjaan penggalian dan sebaiknya menentukan waktu cuaca dan yang cerah supaya pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua yaitu mensiasati pekerjaan galian tanah agar sesuai dengan time ataupun waktu. Maka harus memiliki alat berat yang kondisinya baik dan didukung oleh operator yang profesional. Saran yang ketiga yaitu sebaiknya menggunakan metode manajemen. Jadi untuk jurnal ini tuh sarannya itu untuk dan jurnal etik ini untuk penelitian ini disarankan sebaiknya menggunakan metode manajemen agar lebih jelas dan terperinci untuk masalah kekurangan dan kelebihan
ataupun yaitu harus menggunakan metode manajemen agar lebih efisiensi. Sekian dari saya, presentasi pesawat kerja. Bila ada kata ataupun salah, mohon dimaafkan. Saya di sini masih belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.